Jadi Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, kalau kita dihadapkan dalam sebuah perkara dan kita ragu-ragu mengenai perkara ini, maka Rasulullah minta kita tanya aja sama hatimu. Tanya pada hati nuranimu lah istilahnya. Tanya pada hati terdalammu. Perbuatan ini perbuatan yang betul tidak? Perbuatan ini perbuatan yang salah tidak? Kata Rasulullah, kenapa? Karena hatimu tahu. Hatimu yang murni itu, hatimu yang bersih itu, hatimu tahu mana yang kebaikan, mana yang kemaksiatan. Kenapa? Karena kebaikan selalu akan membuat tenang jiwamu dan dosa selalu akan membuat bimbang dan goncang hatimu. Jadi Rasul ingatkan kepada kita, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, tanya pada hati nurani. Perbuatanmu ini dibenarkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga jelas suara Uma pada hari ini. Hari Jumat kita kembali bertemu lagi dalam Katopat kajian virtual penuh manfaat. Tema kita pada hari ini adalah mintalah fatwa pada hatimu. Apa maksudnya, teman-teman semua? Langsung saja kita bahas mengenai hal ini. Nanti kita akan kaitkan dengan keadaan hati kita. Apapun yang Uma sampaikan pada hari ini adalah nasihat untuk diri Uma yang masih banyak dosa dan banyak salah. Yang mudah-mudahan dengan apa yang Uma sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sekalian, itu mengingatkan salah seorang sahabat namanya Wabisa. Jadi Rasulullah mengatakan pada beliau, mintalah fatwa kepada hatimu. Rasulullah sampaikan ini 3 kali. Mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, karena kebaikan adalah karena kebaikan adalah yang membuatmu tenang, yang membuat jiwamu tenang, yang membuat hatimu tenang. Itu kebaikan. Dan dosa adalah yang membuatmu bimbang. Rasulullah ingatkan, mintalah fatwa kepada hatimu 3 kali. Lalu Rasul lanjutkan, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan membuat goncang dadamu. Walaupun kamu meminta fatwa kepada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Jadi Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, kalau kita dihadapkan dalam sebuah perkara dan kita ragu-ragu mengenai perkara ini, maka Rasulullah minta kita tanya aja sama hatimu. Tanya pada hati nuranimu lah istilahnya. Tanya pada hati terdalammu. Perbuatan ini perbuatan yang betul tidak? Perbuatan ini perbuatan yang salah tidak? Kata Rasulullah, kenapa? Karena hatimu tahu. Hatimu yang murni itu, hatimu yang bersih itu, hatimu tahu mana yang kebaikan, mana yang kemaksiatan. Kenapa? Karena kebaikan selalu akan membuat tenang jiwamu dan dosa selalu akan membuat bimbang dan goncang hatimu. Jadi Rasul ingatkan kepada kita, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, tanya pada hati nurani. Perbuatanmu ini dibenarkan atau tidak. Namun, jangan sampai salah dalam memahami hadis ini, teman-teman sekalian. Karena ada orang yang kemudian mengatakan, aku nggak mau sholat misalnya. Aku tanya pada hatiku, nggak apa-apa, nggak sholat gitu. Kemudian akhirnya dia nggak sholat. Kemudian dia katakan, aku nggak mau puasa Ramadan. Kemudian dia tanya pada hatinya. Hatiku mengatakan nggak apa-apa, nggak puasa Ramadan. Kemudian dia nggak puasa Ramadan. Atau ada seorang perempuan mengatakan, aku belum siap untuk pakai jilbab. Nantilah pakai jilbab ketika sudah lebih berumur atau sudah menikah. Aku tanya pada hatiku, hatiku bilang nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa karena aku sudah meminta fatwa daripada hatiku. Nah, sekarang pertanyaannya, apa patokan benar atau salah? Apakah patokan benar atau salah itu adalah hati kita atau perasaan kita atau seperti apa? Hati yang mana yang bisa ditanya? Nggak semua hati bisa ditanya, teman-teman semua. Kalau hatinya kayak tadi tuh, membenarkan perilaku-perilaku dosa atau membenarkan perilaku-perilaku yang sudah jelas-jelas Allah perintahkan. Nggak bisa tanya pada hati yang seperti itu. Makanya ada jenis hati yang bisa ditanya, nggak semua hati. Dan kita lihat hati kita termasuk golongan hati yang mana. Jadi kalau kita dihadapkan dalam sebuah perkara, dalam sebuah pilihan, ini benar atau salah ya, ini dosa atau enggak ya, maka seorang muslim itu wajib mengikuti tentu saja perintah Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti perasaan. Bertanya kepada hati, bertanya kepada perasaan, itu
pada orang-orang tertentu. Nggak semua hati bisa ditanya. Hati nurani itu nggak semua orang memberikan jawaban yang betul ketika hatinya kotor, ketika hatinya rusak, ketika hatinya sudah terbiasa dengan maksiat, nggak bisa kita tanya pada hati yang seperti itu. Jadi, berangkat dari hadis yang tadi, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyalah kepada hati nuranimu. Di sini kita harus paham bahwa ketika dihadapkan pada satu pilihan, tentu yang paling utama seorang muslim patokannya adalah dalil bukan perasaan. Perasaan atau hati itu pada orang-orang tertentu, teman-teman semua. Kita lihat dalam surah Muhammad ayat ke-33 bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ini adalah kewajiban kita mengikuti dalil bukan perasaan ya, bukan hati ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 33? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'allaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kata Allah apa? Dalam surah Muhammad 33, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala-pahala amal-amalmu. Atau kewajiban dalam mengikuti dalil, bukan perasaan, itu juga teman-teman bisa lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-12. At-Taghabun ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atti'allaha wa atti'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Atau kalau kita lihat dalam surah An-Nisa 59, apa kata Allah? Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Kembalikanlah ia kepada Al-Quran. Dan Rasulnya dan sunnahnya. Jadi kalau kita berlainan pendapat tentang sesuatu, kalau kita bingung dalam sebuah pilihan, ini benar atau salah ya, ini diridhoi Allah atau enggak ya. Dalam surah An-Nisa 59 dikatakan apa? Kembalilah kepada Allah, artinya kembalilah kepada Al-Quran. Apa standar kebenaran dalam Al-Quran itu? Dan kembalilah kepada Rasul, kembali kepada sunnahnya Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, di awal, tadi kita sudah bahas, kata Rasul, kalau terjadi apa-apa, minta fatwa kepada hatimu. Karena hatimu tuh tahu mana kebaikan yang menenangkan jiwa, mana keburukan yang menggelisahkan jiwa. Tapi ternyata kita juga harus memahami, nggak semua hati bisa kita tanya. Karena banyak hati yang sakit, bahkan banyak hati yang mati. Makanya sebetulnya, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, berbaliknya kepada Quran dan Sunnah, sesuai dengan surah An-Nisa 59. Kalau kata Allah, ini jalan yang betul, ya berarti mengikuti jalan itu. Jadi standar kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah. Dan minta fatwa kepada hati, hati yang seperti apa. Kita bahas pada hari ini, teman-teman semua. Jadi, setelah kita tahu, oke, berarti standar kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Kalau terjadi apa-apa, kita kembali lagi kepada Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi? Yang kata Rasulullah, mintalah pendapat atau mintalah fatwa kepada hatimu, tanyalah pada hati nuranimu akan menjawab. Jadi apakah perasaan itu bisa menentukan benar atau salah? Bagaimana kita menyikapi hal ini, menyikapi hadis ini? Jadi teman-teman semua, para ulama menjelaskan bahwa hadis yang tadi Rasul katakan mintalah fatwa kepada hatimu, itu nggak bisa berlaku pada semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Siapakah orang-orang tertentu itu yang hatinya bisa ditanya? Ada beberapa kriteria, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hatinya bisa ditanya, hatinya bisa dimintai fatwa. Pertama, kalau dia orang yang saleh. Kalau dia orang yang saleh, bukan orang pelaku maksiat, bukan yang hatinya sakit atau yang hatinya kotor. Orang yang saleh itu hatinya bersih kan teman-teman semua. Dia masih berada dalam fitrah. Dia punya apa ya, dia punya kalau dia buat dosa sedikit aja, itu udah bunyinya udah kenceng gitu. Artinya dia bimbang, dia ketakutan luar biasa, hatinya goncang. Itu orang-orang yang soleh. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, maka ketika dia buat maksiat, nggak ada perasaan hati yang gelisah, nggak ada hati yang goncang, karena terbiasa berbuat maksiat. Tapi kalau orang soleh, dia bimbang, dia gelisah, hatinya bergoncang ketika dia berbuat dosa. Jadi, teman-teman semua, minta Allah fatwa kepada hatimu, bukan sembarang hati. Namun hati yang tenang, hati yang dipenuhi dengan cahaya, hati yang bisa membedakan, yang masih bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Hati yang benar, ya,
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis ini kepada seorang sahabat yang namanya tadi Wabisah. Wabisah itu siapa? Wabisah itu adalah seorang sahabat eh, yang menjadi salah satu sahabat dari generasi terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang bernama Wabisah yang tadi Rasulullah nasihati, mintalah fatwa kepada hatimu. Beliau itu dikenali sebagai seorang ahli ibadah. Maka tentu saja akhirnya Nabi bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu kepada Wabisah ini, kepada si sahabat Nabi ini. Karena beliau atau sahabat Nabi yang bernama Wabisah ini dikenali sebagai seorang ahli ibadah yang hatinya bersih, yang hatinya tenang, yang hatinya gelisah kalau berbuat dosa. Jenis hati ini yang bisa ditanya teman-teman semua. Yang hatinya suci, di atas fitrah, yang hatinya belum dikotori dengan hawa nafsu terhadap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi itu sebabnya kenapa Rasulullah meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk meminta fatwa dari hatinya sendiri, dari hati nuraninya sendiri. Kenapa? Karena hatinya masih bersih, masih suci. Jadi bertanya kepada hati nuranimu atau bertanya kepada eh, hatimu sendiri, minta fatwa kepada hatimu, ini berlaku kepada orang-orang yang jiwanya baik, nggak berlaku kepada orang yang fasik. Siapa itu fasik? Orang yang gemar melanggar syariat Allah. Nggak berlaku pada orang yang fajir, yaitu ahli maksiat, yang mereka tidak lagi bimbang dalam melakukan dosa. Gitu. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi ini ada perbedaannya di sini. Kalau kita lihat ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, itu melakukannya udah nggak takut lagi, udah nggak gelisah lagi, bahkan sudah berlapang dada, bahkan dosanya nggak dianggap sebagai perbuatan dosa. Nah, tentulah orang-orang seperti ini tidak berfungsi hatinya, dalam artian dia tidak lagi bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hatinya nggak lagi peka dalam perbuatan-perbuatan dosa. Hati ini nggak bisa ditanya, teman-teman semua. Ya, hati yang seperti ini nggak bisa ditanya. Yang kedua, hati mana lagi yang bisa ditanya? Minta fatwa kepada hatimu, hati yang seperti apa lagi? Selain hati dari orang-orang yang soleh, kedua, hati orang yang memiliki ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu agama, mereka itu mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mereka adalah orang yang mengetahui batasan-batasan. Mereka adalah orang yang mengetahui hak-haknya Allah dan hak-hak seorang hamba. Dengan adanya ilmu yang mereka miliki, tentu mereka gelisah kalau melakukan sesuatu yang melanggar ajaran agama. Berbeda dengan orang jahil yang nggak belajar agama atau jauh daripada agama, nggak paham tentang batasan-batasan yang boleh dan nggak paham tentang hak-hak Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya, ia akan merasa biasa-biasa saja. Bahkan sebagian dari mereka merasa itu sebuah kebenaran gitu. Semua orang lakuin kok, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Karena minimnya pengetahuan itu. Jadi orang dengan kriteria yang minim pengetahuan ini tentu tidak bisa ditanya hatinya, nggak bisa ditanya hati nuraninya ya. Jadi nomor dua, teman-teman semua, hati yang bisa ditanya, hati yang bisa dimintai fatwa adalah mereka yang memiliki ilmu agama. Ketiga, apalagi teman-teman semua, minta fatwa kepada hati itu pada saat kondisi seperti apa lagi? Atau pada saat orangnya seperti apa? Minta fatwa kepada hati itu hanya berlaku pada perkara-perkara syubhat ya, teman-teman semua. Bukan perkara yang sudah jelas hukumnya. Maksudnya apa? Perkara-perkara syubhat itu apa? Perkara-perkara yang eh, masih abu-abu gitu, yang belum jelas. Nah itu ya silakan. Tapi kalau perkara yang sudah pasti itu dosa, sudah pasti itu haram, sudah pasti itu Allah marah. Nah itu nggak berlaku lagi tanya sama hatimu, minta fatwa pada hatimu karena sudah jelas-jelas itu dilarang Allah, dibenci oleh Allah gitu. Begitu ya teman-teman semua. Jadi tanya sama hati itu kalau itu masih perkara yang kita ragu-ragu, boleh kita tanya pada hati kita. Tapi kalau perkara itu memang sudah jelas keharamannya, nggak perlu tanya lagi. Karena dalil atau Quran Sunnah mengatakan itu perbuatan yang dosa, perbuatan yang tidak baik. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau sudah jelas hukumnya, sudah jelas keharamannya, ya tinggalkan. Adapun dosa yang nggak jelas, ya artinya engkau masih ragu-ragu ini boleh nggak ya, ini nggak ya. Nah, hati-hati yang masih berfungsi dengan baik itu bisa engkau tanyakan. Gitu. Begitulah teman-teman semua, Rasulullah ingatkan, tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Jadi kalau engkau masih ragu-ragu, ya tinggalkan. Dalam sebuah perkara, ada satu perkara yang engkau ragu-ragu dengan sangat, ya tinggalkan.
Baik, sekarang kita bahas setelah kita tahu bahwa itulah jenis hati-hati yang bisa kita tanya, sekarang kita akan bahas mengenai hati. Jadi kembalikan hati kita ini sesuai dengan fitrahnya. Kembalikan hati kita ini sesuai dengan keadaan semula. Memangnya hati kita ini seperti apa sih? Kok ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang masih suci, yang masih bersih, yang masih hidup. Nah, membicarakan mengenai hati ini penting teman-teman semua. Karena hati yang hidup, hati yang sehat ini kita bisa tanya, ya. Kita bisa mintai fatwanya. Kita akan bicara soal hati di perbincangan berikutnya ini. Hati itu tentu adalah bagian tubuh yang paling penting dan paling utama. Kenapa? Karena baik atau buruknya seluruh anggota badan itu tergantung dari baik buruknya hati, ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya akan buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi hati ini termasuk yang salah satu utama dalam diri kita. Kenapa? Karena hati ini tempat tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya landasan-landasan utama kebaikan, tempat tumbuhnya kemuliaan hidup seseorang. Karena ada iman di situ, tempat tumbuh kembangnya iman. Makanya kalau engkau menginginkan hatimu masih berfungsi untuk dimintai fatwa atau ditanyakan hati nuranimu itu bisa menjawab, maka usahakan agar hatimu selalu diperbaiki, perbaikan hati, perbaikan iman ya. Perbaikan hati itu sama dengan memperbaiki iman. Kenapa? Karena sesungguhnya iman itu teman-teman semua dalam hati kita, dia itu bisa usang, bisa lapuk. Sebagaimana kalau kita lihat pakaian, kita lihat barang-barang lain, dia bisa usang, bisa lapuk. Begitu pula dengan iman. Oleh karena itu, minta sama Allah untuk terus memperbaharui iman. Memperbaharui iman yang ada dalam hatimu. Jadi, kalau ada orang-orang yang keluar dari fitrah itu, yang keluar dari asalnya, aslinya manusia itu mudah menerima kebenaran. Dan Allah jadikan akal untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi fitrah manusia itu seharusnya seperti itu. Namun kenapa seiring berjalannya waktu, semakin bertambah usia kita, fitrah kita rusak. Karena ada sesuatu yang mempengaruhi fitrah itu, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini di atas fitrah, ya, cenderung pada kebaikan, cenderung taat kepada Allah. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Atau nanti seiring berjalannya waktu, usia kita mulai fitrah kita tidak seperti asalnya. Mulailah hati yang bersih itu, hati yang suci itu menjadi sakit, menjadi mati. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif. Allah menciptakan hambanya semuanya dalam keadaan lurus. Semuanya cenderung dalam kebenaran. Itu asal manusia. Jadi asal manusia itu baik, teman-teman semua. Dan sungguh kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Syaitan itu sifat bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi, lagi-lagi kita tahu bahwa ternyata setiap manusia di muka bumi ini mereka lahir dalam keadaan baik. Mereka cenderung pada kebaikan, mereka mudah dalam menerima kebaikan karena Allah ciptakan mereka lahir dalam keadaan fitrah. Cenderung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pelaksanaan kehidupan, maka fitrah itu kemudian beralih atau hati itu kemudian berubah. Maka apa yang membuat hati itu berubah? Sampai-sampai hati yang bersih, yang suci, yang kita bisa mintai fatwa ini udah nggak bisa berfungsi lagi, nggak bisa kita tanyai lagi. Teman-teman lihat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, sekali-kali tidak demikian. Bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Jadi hati itu tertutup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Hati itu menjadi tidak suci lagi, tidak bersih lagi karena perbuatan dosa yang berulang. Coba teman-teman, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, pelaksanaannya gimana sih? Coba deh kalau teman-teman ingat-ingat. Suara Oma jelas ya teman-teman semua ya? Kalau jelas jempolnya boleh begini. Oke, jelas. Gambarnya jelas juga ya? Oke. Contoh sederhana. Coba teman-teman ingat dalam kehidupan teman-teman. Waktu teman-teman pertama kali buat dosa, coba. Dosa apapun itu bentuknya. Apa yang teman-teman rasakan? Takut, gelisah,
nggak mau orang lain tahu, ya nggak? Goncang hatinya, nangis sama Allah, malu sama Allah, ya kan? Pertama kali teman-teman buat dosa itu kan teman-teman rasakan takut luar biasa. Karena sejatinya dosa itu menggelisahkan jiwa. Dan kita nggak mau orang lain tahu itu dosa. Tapi coba deh kalau dosa itu teman-teman lakukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Berulang-ulang kali. Udah nggak ada rasa takut lagi kan? Udah nggak goncang lagi kan hatinya? Kenapa? Karena udah terbiasa. Kenapa? Karena titik hitanya sudah semakin banyak sehingga hatinya tertutup. Itulah yang dimaksud tadi dalam surah Al-Mutaffifin yang kita baca ayat ke-14. Ya. Awal engkau buat dosa, engkau ketakutan luar biasa. Tapi lama-lama engkau berbuat dosa, itu menjadi sesuatu yang engkau anggap biasa. Inilah yang kemudian hatimu sudah nggak berfungsi lagi, teman-teman semua. Hati yang harusnya kita bisa tanya, kita bisa minta fatwanya, nggak berfungsi lagi. Hati kita malah akhirnya, tadi mau katakan, menganggap kebenaran adalah kebatilan, kebatilan adalah kebenaran. Jadi terbolak-balik. Begitulah ini terjadi karena apa? Karena keburukan-keburukan yang selalu dibisikkan syaitan dalam hati manusia dengan cara uh, memperturutkan hawa nafsu kita. Kita kan punya hawa nafsu ya teman-teman semua. Dan hawa nafsu yang diturutkan itulah yang membuat kita menjadi liar, menjadi tak terarah. Dan membuat hati kita yang harusnya bersih itu menjadi kotor. Teman-teman ketahuilah, nasihat buat di rumah sendiri, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka setiap maksiat yang dilakukannya membawa kegelapan dalam hatinya. Setiap maksiat yang dilakukan akan padam cahaya Islam dalam hatinya. Itu yang terjadi pada diri kita, pada diri rumah juga ketika kita berbuat dosa. Maka ini menjadi tujuan utama dari para syaitan untuk menutupi hati manusia. Ketika hati manusia sudah tertutup, maka akan mudah kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Hati manusia sudah mati, sudah tertutup, dan sudah berpaling dari fitrahnya yang lurus. Yang asalnya baik, yang asalnya bercahaya, yang asalnya mudah dalam menerima kebenaran, dia sudah berpaling dari fitrahnya. Maka ulama mengatakan apa? Hati yang hidup, hati yang sehat. Jika ditampakkan keburukan-keburukan, jika ditampakkan dosa dan maksiat, dia akan membenci dengan sendirinya. Hati yang hidup, hati yang sehat, ketika ditampakkan di hadapannya keburukan-keburukan, dia nggak akan menoleh. Dia akan menjauh otomatis dengan sendirinya. Berbeda dengan hati yang mati. Hati yang mati ini udah nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, binasalah orang yang tidak punya hati untuk mengenal kebaikan dan mengingkari keburukan. Hatimu itu sudah Allah ciptakan sesuai dengan fitrah dirimu, sesuai dengan fitrah. Namun hatimu udah nggak berfungsi lagi. Jadi hati yang kotor, hati yang dipalingkan oleh syaitan dari fitrahnya yang lurus dan bersih. Fitrah kita lurus dan bersih. Sehingga menjadikan kita berpaling dari petunjuk Allah SWT dan menjadikan kita sulit menerima keindahan Islam, sulit menerima kebenaran. Ini ciri hati yang tersesat dari jalan Allah. Allah SWT berfirman, teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am ayat 125. Apa kata Allah SWT? Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam atau menerima kebaikan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Allah akan menjadikan dadanya sesak, dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Kita kalau buat dosa, sebenarnya dada kita sempit, teman-teman semua. Kita ngerasa sesak sebenarnya. Tapi karena dosa itu berulang-ulang, jadi kita ngerasa biasa, ya kan? Jadi kata Allah apa? Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, Allah akan jadikan dadanya sesak dan sempit dengan perbuatan dosa berulang yang dia lakukan. Begitulah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang ingkar daripada Allah SWT. Ya, jadi teman-teman semua, tentu setelah kita tahu bahwa hati kita ini punya peranan penting dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kita karena bisa dimintai fatwanya atau dimintai jawabannya. Namun ternyata kita juga sudah tahu kita ini sebenarnya baik loh, namun dalam perjalanan kehidupan kemudian hati kita kadang-kadang nggak berfungsi. Sekarang pertanyaannya gimana? Membuat hati kita itu kembali lagi kepada asalnya. Bagaimana caranya agar kita kembali sesuai dengan fitrah kita? Ada beberapa cara teman-teman semua. Beberapa di antaranya adalah dalam surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28.
Kalau engkau ingin mengembalikan dirimu lagi kepada jalan agama Allah, kalau engkau ingin mengembalikan hatimu berfungsi kembali, hidup kembali, bersih kembali, sehingga engkau bisa bertanya kepadanya kalau terjadi sesuatu apa-apa dalam kehidupanmu, maka caranya salah satunya adalah memperbanyak berzikir sesuai dengan surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du, surah ke-13, ayat ke-28 di dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir dengan mengingat Allah. Zikir teman-teman bisa pakai zikir tasbih teman-teman atau teman-teman bisa pakai zikir yang dipencet-pencet itu sekarang udah ada yang modern. Atau kalau nggak pakai itu, teman-teman biasakan untuk lisan ini jangan bengong, tapi biasakan lisan ini untuk berzikir. Jadi sibukkan zikir kita, lisan kita ini dengan berzikir. Itu menjadi salah satu obat yang mudah. Zikir itu kan mudah, tapi banyak orang nggak melakukannya. Menjadi salah satu obat yang mudah untuk mengembalikan kilau hatimu lagi yang sudah gelap itu, yang sudah tertutup itu. Kenapa? Karena dengan berzikir kepada Allah, semua kegundahan hati, kegalauan hati itu akan hilang. Akan berganti dengan kegembiraan, akan berganti dengan kebahagiaan, berganti dengan kesenangan. Ya, nggak ada satupun yang lebih kuat dalam mendatangkan ketentraman dalam hati manusia. Teman-teman semua melebihi zikir kepada Allah SWT. Zikir itu apa sih? Zikir itu mengingat Allah. Caranya apa? Bisa dengan lisan, bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat. Itu semua adalah cara-cara zikir, cara-cara untuk kita mengingat Allah SWT. Jadi pada asalnya hati manusia ini lebih dulu kita mengenal dan menerima kebenaran. Lebih dulu kita menerima kebaikan. Keburukan itu pendatang baru yang menyusup pada hati manusia. Jadi yang awal itu adalah menerima kebenaran. Pendatang baru itu adalah keburukan-keburukan yang menyusup ke dalam hati manusia. Ya, jadi ingat apa kata Rasulullah? Kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa manusia tenang dan hatinya menjadi tentram. Dan keburukan adalah atau dosa adalah segala sesuatu yang menyusahkan jiwa. Jadi pertama adalah dengan berzikir kepada Allah. Caranya untuk membalikan lagi hatimu supaya bisa berfungsi untuk dimintai fatwanya atau supaya hatimu itu menjadi hati yang hidup, hati yang suci. Adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat hadisnya Nabi, sungguh kalau seorang hamba berbuat dosa maka dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertaubat, nah berarti jawabannya nomor 2 itu taubat. Kalau dia segera bertaubat dan meninggalkan dosa itu dan mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan jadi bening, kata Rasulullah SAW. Jadi untuk mengembalikan hati pada fitrahnya selain banyak zikir, kedua adalah dengan kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat. Mensucikan jiwa kita, membersihkan penyakit hati kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 164. Ali Imran ayat 164. Kata Allah apa? Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Ya, jadi kita lihat lagi, oh ternyata di sini ada lagi poin yang ketiga. Kalau engkau mau, kata Allah apa? Allah telah mengirimkan Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri mereka. Kalau kita mau hati kita kembali menjadi fitrah, menjadi suci, kembali kepada asalnya. Selain zikir, selain taubat, yang ketiga adalah berdekatan dengan Al-Quran. Kalau kita lihat tadi dalam surah Ali Imran 164, Allah katakan mensucikan diri. Mensucikan diri itu apa? Membersihkan diri dari berbagai macam keburukan, kan? Membersihkan diri dari berbagai macam keburukan akhlak, penyakit-penyakit hati, perbuatan-perbuatan bodoh, mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Itu cara mensucikan diri. Dan ternyata obatnya, selain zikir, zikir itu dengan lisan, dengan sholat dan sebagainya, taubat, dan ternyata obat yang berikutnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik obat penyakit hati yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menyembuhkan berbagai macam bentuk keburukan dan penyakit yang ada pada dada manusia. Al-Quran, teman-teman semua. Teman-teman lihat surah Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Al-Quran, dari Rabbmu, itu Al-Quran. Dan penyembuh
penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dada manusia, dan petunjuk. Jadi Al-Quran itu fungsinya apa? Kata Allah dalam surah Yunus ayat 57, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Rabbmu, yaitu Al-Quran. Jadi dia berupa nasihat. Quran itu nasihat. Dan penyembuh, kata Rasulullah, kata Allah SWT. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada pada dada manusia. Dan petunjuk. Jadi ada nasihat dan pelajaran di sana, ada penyembuh di sana, ada petunjuk di sana. Dan rahmat, tempat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat Allah, kasih sayang Allah turun bagi orang-orang yang berdekatan dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan hari ini setidaknya kita sudah lebih memahami tentang apa yang ada pada diri kita ini. Kita punya harta yang sangat luar biasa, yaitu hati, di mana hati kita sesuai dengan fitrahnya, hati kita ini adalah baik. Namun kadang-kadang dalam perjalanan hidup manusia dia menjadi kotor, menjadi hitam, bahkan mati, tapi masih bisa kita sembuhkan, masih kita kita hidupkan kembali dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berdekatan dengan Al-Qur'an. Tentu saja dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa kepada Allah, minta sama Allah betul-betul taufik, pertolongan kepada Allah untuk kita mau bersihin hati lagi. Biar hati ini berfungsi ya Allah. Biar hati ini bergetar kalau kita berbuat dosa. Biar hati ini takut dan gelisah dan goncang kalau dia berbuat maksiat. Jadi minta sama Allah, doa sama Allah. Kemudian yang kelima, menghilangkan kelalaian hati. Dan keenam, adalah melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Ya, pensucian jiwa, kita menyucikan jiwa kita. Itulah teman-teman semua, ulama mengatakan semua keburukan itu bersumber dari kelalaian hati, hati yang lalai, hati yang malas gitu ya. Dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi lalai hati dan hawa nafsu ini bahaya karena bisa memadamkan cahaya dan bisa membutakan mata hati kita. Teman-teman lihat dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 24, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir, dari mengingat kami. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Jangan ikuti orang-orang yang kata Allah menuruti hawa nafsunya. Jangan ikuti orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat segala sesuatu. Ini semua bisa memadamkan hatimu. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk kita mudah dalam membedakan mana yang hak dan yang batil lewat hati kita. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah SWT? Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk, mintalah taufik kepada aku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi minta sama Allah petunjuk atau minta sama Allah taufik ya, supaya hati kita menjadi hati yang hidup, teman-teman semua. Allah SWT luas kasih sayangnya, berlimpah kebaikan-kebaikannya, dan kebaikan terbesar salah satunya adalah taufik, pertolongan dari Allah SWT untuk mengembalikan hati kita sesuai dengan fitrahnya. Ya, begitu ya teman-teman semua. Apa kata Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi kalau hatinya hidup, maka minta sama Allah, berdoa sama Allah, dan juga salah satunya banyak berbuat amal saleh, karena sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf ayat ke-56. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah perbincangan atau dakwah kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah ini ada langkah yang teman-teman lakukan untuk bisa membersihkan dan mensucikan hati. Dan kita minta sama Allah taufik supaya hati kita berfungsi seperti semula, seperti dulu, seperti awal sebelum kita banyak melakukan dosa demi dosa. Baik, sekian dari umat teman-teman. Terima kasih, kita ketemu Jumat yang akan datang. Insya Allah selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Jumat ini dipenuhi dengan amal-amal soleh. Hari Jumat, jadilah atau pilihlah hari ini sebagai hari di mana kau sibuk dengan amal-amal soleh. Insya Allah. Sekian dari umat, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.